Selamat siang Pak Wahyu dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok ini yang beranggotakan 1. Deniswara Tirtawira, nomor absen 4. 2. Jonathan Axel Theodore, nomor absen 20. 3. Mario Hananto, nomor absen 24. 4. Raymundus Epifani Bayu Haji Mahendra, nomor absen 29. 5. Sean Alexio, nomor absen 32. 6. Saya Yohanes Antonius Saputra, nomor absen 35. Kami akan mempresentasikan tentang bab 2A, yaitu perubahan sosial budaya. Saya Raymundus Epifani Mahendra Bayu Haji di Nugroho, absen 29 ya. Saya menjelaskan tentang perubahan sosial budaya ya. Perubahan budaya ini merubah cara berpikir, perilaku, dan juga alatnya. Contohnya adalah dalam cara berpikir, masyarakat mengalami perubahan dari berpikir magis ke yang lebih rasional. Penggunaan alat juga mengalami perubahan. Yang dulu menggunakan alat tradisional sekarang menjadi lebih modern. Kingsley Davis dalam Surjono Sukanto 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa karsa manusia. Perubahan budaya ini dapat menyebabkan perubahan sosial. Demikian juga dengan perubahan sosial dapat menyebabkan perubahan budaya. Tetapi tidak semua perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial, demikian juga sebaliknya. Nah, yang pertama adalah bentuk perubahan sosial budaya. Nah, bentuk perubahan sosial budaya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perubahan yang dilihat dari waktunya. Nah, perubahan yang dilihat dari waktunya sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi, dan juga perubahan sosial cepat atau bisa disebut revolusi. Yang pertama adalah evolusi atau perubahan sosial lambat. Perubahan ini merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu sangat lama dan diikuti oleh rentetan-rentetan perubahan kecil yang terjadi sangat lambat. Contohnya ini pada kehidupan masyarakat primitif ya, yaitu namanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian masyarakat. Nah, yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi ya. Perubahan ini merupakan perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu cepat. Nah, contohnya adalah revolusi industri ya. Revolusi industri sendiri berlangsung dari tahun 1750 sampai dengan 1850 atau 100 tahun. Di sini 100 tahun itu bukan menjadi waktu yang lama ya, karena revolusi industri sendiri mengakibatkan perubahan besar-besaran. Perubahan besar ini terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, serta teknologi. Nah, revolusi industri ini dimulai dari Britania Raya, lalu menyebar ke seluruh Amerika, Eropa Barat, dan juga Jepang. Nah, revolusi industri ini juga ada akibatnya nih, akibat revolusi industri bagi negara maupun negara lain. Di antaranya ya proses mekanisasi dalam usaha industri, perdagangan makin berkembang, transportasi makin lancar, berkembangnya urbanisasi, terjadinya kesenjangan sosial. Nah, 5 itu tadi merupakan akibat revolusi industri bagi negara maupun negara lain. Selain akibat tadi, revolusi industri sendiri mengubah pola hubungan buruh dan majikan, sistem kekeluargaan, dan sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Axel Theodore, absen 20. B. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Perubahan dilihat dari pengaruhnya dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah perubahan yang pengaruhnya kecil.
Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena umumnya menyangkut kebutuhan sekunder yang bersifat pelengkap. Contohnya adalah model gaya rambut, model baju kekinian, dan sebagainya. 2. Perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang sangat berpengaruh pada keseluruhan masyarakat dan lembaga-lembaganya. Contohnya adalah perkembangan teknologi dan internet. C. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Perubahan dilihat dari perencanaannya juga dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang direncanakan melalui suatu program, diharapkan akan bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik atau dikehendaki. Contohnya adalah program beasiswa pendidikan, pembangunan jalan, program internet masuk desa. Yang kedua, perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang terjadi tanpa perencanaan serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya adalah teknologi traktor yang menghilangkan pekerjaan buruh tani. Teknologi ini kan kita kenal untuk membantu pekerjaan petani, seperti menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Tapi, di sisi lain teknologi ini memiliki dampak negatif yang sangat dirasakan oleh petani, seperti banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaan karena tenaga telah digantikan oleh mesin, memudarnya nilai kegotong royongan warga masyarakat dalam mengerjakan lahan pertaniannya, dan masih banyak lagi. Selain itu masih ada contoh lain seperti perkembangan teknologi yang memicu masalah-masalah seperti pornografi dan prostitusi online, berita-berita hoax, dan penyebaran kebencian di sosmed atau sosial media. Nama saya Danis Muhammad Paninggar dari kelas 9E nomor absen 4. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Dengan bertambah dan berkurangnya penduduk, suatu budaya akan terpengaruh. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, budaya yang ada akan semakin banyak dan beragam. Sedangkan kondisi sosialnya akan membutuhkan lebih banyak lahan untuk tinggal ataupun pangan. Sedangkan pada daerah yang penduduknya kecil, biasanya tidak akan kekurangan seperti pada wilayah yang memiliki penduduk banyak. Yang kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru dapat berupa banyak hal, mulai dari kebudayaan baru ataupun suatu inovasi. Misalnya seperti jaringan internet ataupun handphone. Dengan adanya penemuan baru, pola pikir, interaksi, ataupun cara komunikasi kita akan terpengaruh. Yang ketiga adalah konflik. Konflik biasanya didasari oleh suatu kepentingan ataupun hal yang diinginkan oleh tiap pihak. Konflik dapat diredakan apabila ada pihak yang menjadi penengah dari pihak yang terlibat konflik tersebut, ataupun salah satu pihak yang terlibat konflik memenangkan konflik tersebut. Perkenalkan, nama saya Mario Hananto, absen 24. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contoh revolusi dan pemberontakan yang terjadi di dunia ini, misalnya tahun 2011 lalu terjadi revolusi di Mesir. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Mesir menuntut agar Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa 30 tahun untuk melepaskan jabatannya. Protes menggunakan teknik pemberontakan sipil dan kampanye yang melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, dan pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, atau Skype untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan mengumpulkan massa. Pemerintah meredam usaha para demonstran yang menggalang aksinya di internet dengan cara menghentikan saluran internet dan komunikasi hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Revolusi ini berakhir dengan jatuhnya Hosni Mubarak.
Mesir mengalami perubahan besar dalam berbagai bidang seperti lembaga kekeluargaan, sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi. Pada dasarnya, pemberontakan diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggap tidak cocok, sehingga mendorong para pemberontak membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Rezim yang zalim pada dasarnya menjadi awal munculnya rasa ketidakadilan di masyarakat, sehingga mendorong sebagian masyarakat yang merasa tidak diuntungkan untuk melakukan pemberontakan. Situasi dan kondisi ini mendorong pergerakan revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar dalam tubuh masyarakat. Perubahan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Lingkungan alam diantaranya daratan, berupa tanah, perairan, dan udara. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Alam adalah penyedia bahan makanan dan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan dan keindahan. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena faktor alam seperti banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Faktor lainnya yaitu faktor manusia, seperti penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan alam secara berlebihan, pembuangan limbah ke lingkungan alam. Apabila terjadi perubahan alam, maka masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Lingkungan alam berkaitan pula dengan perubahan penduduk. Ketika terjadi pertambahan penduduk, maka semakin tinggi tekanan terhadap alam yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Saya Yohanes Antoni Saputra, nomor absen 35 dari kelas 9E. 6. Peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perang membawa perubahan besar dan kecil bagi masyarakat yang ikut perang. Perubahan itu dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, ataupun kepribadian dari mereka. Perubahan terhadap perang sendiri akan dirasakan lebih kepada yang kalah perang. Mengapa demikian? Karena yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya kepada yang kalah perang. Indonesia juga pernah melakukan perang melawan bangsa Jepang dan Belanda. Jepang menjajah negara kita hanya sekitar kurang lebih 3,5 tahun, dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Walaupun begitu, namun peperangan antara Indonesia dan Jepang membawa perubahan sosial budaya bagi bangsa Indonesia. Perubahan sosial budaya yang terjadi akibat Indonesia dikuasai Jepang terjadi pada bidang A. Bidang sosial. Dalam perubahan di bidang sosial ini terjadi banyak sekali kemiskinan dan kelaparan di berbagai daerah. Tenaga kerja produktif yang berada di desa dipekerjakan pada proyek-proyek di perkotaan. Desa pun mengalami krisis karena tidak terurus. B. Bidang ekonomi. Perubahan pada bidang ekonomi terjadi pada rakyat yang pada waktu itu hanya makan ubi dan bonggol pisang karena hasil pertanian dibawa untuk kepentingan perang Jepang. C. Perubahan pada bidang budaya. Nah, perubahan pada bidang budaya sendiri menimbulkan banyak dampak positif karena bahasa Indonesia berkembang sangat luas pada perubahan bidang budaya ini. D. Bidang politik. Pada bidang politik ini juga membawa perubahan yang besar karena pada bidang politik para pemimpin dilibatkan dalam beragam organisasi. Para pemimpin pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Selain perubahan pada 4 bidang tadi, saat Jepang menduduki Indonesia terjadi perubahan besar yang dialami kedua negara. Pada Jepang sendiri, 2 bom atom dijatuhkan oleh tentara sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sedangkan pada Indonesia, perubahan besar yang terjadi adalah pada tahun 1945 Indonesia melaksanakan proklamasi kemerdekaan. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.
ada dua kebudayaan yang bertemu secara langsung menyebabkan perubahan. Contohnya pada Masjid Agung Banten dan Masjid Demak. Mengapa? Karena pada Masjid Agung Banten ataupun Masjid Demak mencerminkan adanya perpaduan kedua agama. Masjid Agung Banten, struktur bangunannya mencerminkan seni bangunan Meru sebagai ciri utama bangunan Hindu. Namun bangunan masjid mempunyai fungsi sebagai bangunan untuk peribadatan umat Islam. Tetapi ada juga pertemuan dua budaya yang tidak saling mempengaruhi. Bisa juga kita sebut sebagai cultural animosity. Contohnya pada pakaian adat Yogyakarta dan Surakarta. Di manakah perbedaannya? Perbedaan itu tampak pada model beskap, cara melipat jari, belangkon, gaya busana kebaya, dan tata cara pengantin. Pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. A. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu orang ke orang lain, dan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dapat dengan mudah tersebar ketika masyarakat itu terbuka dengan dunia luar. Contohnya, pada petani tradisional yang masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia, tapi kemudian mengenal mesin traktor yang lebih praktis dan lebih cepat. B. Akulturasi atau cultural contact. Akulturasi ini termasuk dalam salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif yang kita pelajari pada kelas 7. Akulturasi terjadi ketika suatu budaya tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan yang asli. Tetapi kebudayaan yang baru tidak menghilangkan ciri kebudayaan yang lama. C. Asimilasi. Mirip dengan akulturasi, asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, tetapi perbedaannya dengan akulturasi adalah di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. D. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Contohnya, masuknya unsur keagamaan atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah itu adalah salah satu contohnya. E. Invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan bangsa asing terhadap bangsa lain. Contohnya yaitu Belanda membawa bahasa dan sistem pemerintahan ke Indonesia. F. Milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Contohnya yaitu orang desa yang awalnya punya kekayaan alam melimpah, tapi selama ini tidak bisa mengolah sumber daya tersebut. Akhirnya dieksploitasi oleh orang asing. Maka sekarang masyarakat desa berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Kenalkan, nama saya Jan Ayu Satriawan dari kelas 9E 6 absen 32.
Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Terdapat 5 faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Kehidupan masyarakat terasing terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi. Masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, masyarakat akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat dan begitu juga sebaliknya. Perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Dilihat dari letak pemukimannya, masyarakat tradisional umumnya terdapat di pedesaan. Karakteristik yang menonjol dari masyarakat tradisional adalah melaksanakan tradisi mereka dengan murni. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Berawal dari trauma merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun. Mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, atau bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Yang kelima adalah adat istiadat atau kebiasaan. Adat adalah pola perilaku bagi masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat telah mengakar pada kehidupan masyarakat, sehingga sulit untuk digantikan oleh hal baru. Sekian, terima kasih.